Kalau Katolik lebih duluan lahir daripada Protestan, mana yang benar? Katolik yang menambahkan atau Protestan yang mengurangi? Karena nyatanya Protestan mengambil Alkitab dari Katolik. Alkitab yang dikanonisasi oleh Gereja Katolik lalu diambil Protestan lalu kemudian dikurangi. Nah, apa benar Anda mengatakan bahwa Katolik menambah-nambah sendiri sementara Anda yang mengambil lalu kemudian dikurangi sendiri? Jadi, yang benar Katolik tidak menambahkan, tetapi Protestan yang mengurangi Alkitab. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Entahkah karena memang tidak tahu, salah paham, atau tidak mau tahu, ataukah memang sengaja membuat suasana supaya ada yang diprotes, dan terus diprotes. Ya, kalau sudah tidak ada yang diproteskan, tidak laku lagi. Maka diciptakanlah hal-hal yang harus bisa diprotes supaya berbeda dari Gereja Katolik. Nah, saudara-saudara, di kesempatan ini kita akan membahas tentang 10 kesalahpahaman dari saudara-saudara yang Protestan tentang gereja-gereja Katolik. Saya bisa pastikan bahwa orang-orang yang di medsos yang teriak-teriak mengenai Katolik kultus, Katolik penyembah patung, Katolik sesat, itu adalah orang-orang yang berpikiran pendek yang tidak melakukan konfirmasi, ataupun kalau pernah melakukan konfirmasi, ya memang sengaja untuk tidak dipercaya supaya ada yang terus-menerus bisa diprotes. Baik, mari kita mulai saudara-saudara. Kesalahpahaman yang pertama, Katolik menyembah Maria dan para santo. Kesalahpahamannya adalah orang Katolik dianggap menyembah Maria dan para santo seolah-olah mereka adalah ilahi. Salah paham, atau salah mengerti, atau gagal paham. Di dalam Katolik ada yang namanya latria, dulia, dan hiperdulia. Latria itu penyembahan hanya diberikan kepada Allah, kemudian dulia itu adalah penghormatan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Itulah salah paham yang pertama. Katolik memang menghormati orang-orang kudus, tetapi penyembahan utama hanya diberikan kepada Allah. Kenyataannya penyembahan hanya diberikan kepada Allah. Orang Katolik menghormati atau memuliakan Maria dan para santo, serta meminta doa syafaat mereka. Sama seperti saudara-saudaraku yang Protestan juga meminta doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia ini. Jadi saudara-saudara, saya pikir ini poin nomor 1, ini adalah kesalahpahaman. Kita lihat poin yang kedua. Sebagian orang Protestan beranggapan bahwa orang Katolik percaya masuk surga dari usahanya sendiri, dari perbuatannya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Katolik itu suka sogok-sogok Tuhan dengan perbuatan baik. Ada yang lebih kasar lagi mengatakan membeli surga dengan menyogok secara ekonomi. Ya, ini bisa dipahami saudara-saudara. Ya, kalau tidak ada lagi yang diproteskan, sudah tidak laku. Orang Katolik percaya keselamatan diperoleh dari usaha dan pekerjaan baik. Itulah anggapan mereka. Kenyataannya, ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa keselamatan diperoleh dari anugerah rahmat Allah melalui iman, tetapi iman yang hidup, yang harus diwujudkan di dalam perbuatan baik. Ini bukan soal membeli surga, melainkan bekerja sama dengan rahmat Allah. Sementara di sana, mereka tidak perlu bekerja sama dengan rahmat Allah, cukup beriman saja sudah diselamatkan. Maka memang berbeda dari Katolik. Maka memang wajar kalau diprotes dan terus diprotes. Poin yang ketiga, Katolik tidak membaca atau tidak mengerti Alkitab. Nah, ini kan kelewatan, saudara-saudara. Alkitab diabaikan dalam Gereja Katolik. No. Gereja Katolik mempelajari, membaca, dan mencermati Alkitab. Justru Alkitab dicermati secara menyeluruh oleh orang-orang Katolik. Jadi orang-orang Katolik itu tidak sembarang asal ambil ayatnya, diterjemahkan, ditafsirkan demikian. Gereja Katolik mendorong pembacaan Alkitab dan kitab suci menjadi pusat dalam perayaan misa. No.
Perbedaannya mungkin ada dalam cara pendekatan, studi, dan pengkhotbahannya. Ya kan di Protestan itu intinya kan hanya khotbah saja. Sedangkan di Katolik itu puncaknya adalah pembacaan firman dan perayaan Ekaristi. Jadi, kalau Katolik ada dua, pembacaan Injil dan liturgi Ekaristi. Kalau di Protestan hanya satu saja. Maka wajar apabila memang mereka mengkuliti membaca kitab suci karena itu dari sanalah hidupnya. Kita pindah ke poin yang keempat. Paus tidak pernah salah dalam segala hal. Ini pemahaman saudara-saudara yang Protestan. Kenyataannya tidak seperti itu. Menurut mereka, Paus tidak mungkin salah dalam hal apapun. Tetapi, ajaran Katolik tidak seperti itu. Di dalam ajaran Katolik dikatakan bahwa ketidakbersalahan Paus, infallibility, hanya berlaku dalam kondisi sangat spesifik, yaitu saat beliau secara resmi mendefinisikan ajaran tentang iman atau moralitas dari tahta Santo Petrus. Ini bukan berarti Paus selalu benar dalam setiap perkataan atau tindakannya pada bidang-bidang yang lain. Jadi saya ulang saudara-saudara, infalibilitas itu hanya berlaku untuk moral dan iman. Sementara pada bidang-bidang yang lain, misalnya pada sains, itu tidak tercakup di dalam infalibilitas. Jadi saudara-saudara yang Protestan, dengarkan ini baik-baik. Infalibilitas hanya berlaku untuk moral dan iman. Lalu selanjutnya, apakah Paus memutuskan sendiri? Tidak. Paus sebelum mengambil keputusan tentang moral dan iman, dia mendengarkan para uskupnya. Semua mengeluarkan pendapat-pendapat, lalu kemudian dari kursi Santo Petrus, barulah Paus itu dapat mengatakan, setelah saya mendengarkan pendapat-pendapat masukan-masukan dari para uskup yang hadir misalnya, lalu inilah yang saya katakan, inilah yang benar, ini yang tidak tepat. Jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi Bapak Paus itu tidak asal ngomong lalu kita lalu mengatakan itu adalah infalibilitas. Itu keliru saudara-saudara. Poin yang kelima, kesalahpahaman yang kelima adalah misa Katolik mengulangi penyaliban Yesus. Protestan meyakini bahwa dalam misa Yesus dikorbankan berulang kali. Itu pahamnya Protestan. Pernah tidak dikonfirmasi ke Katolik? Katolik meyakini misa dipahami sebagai persembahan kembali, keikutsertaan kembali di dalam kurban Yesus. Bukan Yesusnya yang diulangi dikorbankan, dari satu korban Kristus. Dihadirkan kembali secara sakramental dan bukan mengulangi penyaliban. Poin yang keenam, Katolik menambahkan buku ke dalam Alkitab. Atau dengan kata lain mereka mengatakan Katolik tambah-tambah sendiri kitabnya. Kesalahpahamannya adalah Katolik menambahkan apokrifa. No, tidak ada apokrifa. Yang ada adalah Deuterokanonika. Kitab Deuterokanonika menurut mereka ditambahkan di kemudian hari. Kenyataannya, Deuterokanonika sudah digunakan dalam tradisi gereja sebelum kanon Alkitab selesai ditetapkan. Justru reformasi beberapa pemimpin Protestan yang menghapus kitab-kitab tersebut. Kalau Katolik lebih duluan lahir daripada Protestan, mana yang benar? Katolik yang menambahkan atau Protestan yang mengurangi? Karena nyatanya Protestan mengambil Alkitab dari Katolik. Alkitab yang dikanonisasi oleh gereja Katolik lalu diambil Protestan lalu kemudian dikurangi. Nah, apa benar Anda mengatakan bahwa Katolik menambah-nambah sendiri sementara Anda yang mengambil lalu kemudian dikurangi sendiri? Jadi, yang benar Katolik tidak menambahkan tetapi Protestan yang mengurangi Alkitab. Dan saudara harus tahu bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu sudah digunakan pada zaman Yesus. Bagaimana mungkin gereja Katolik menambah kitabnya sendiri sementara Yesus sendiri merayakan perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah itu adanya di mana? Adanya di dalam kitab-kitab Makabe, yaitu perayaan Hanukkah. Tidak ada di dalam kitab Taurat. Tapi mengapa Yesus merayakan itu? Mengapa Yesus merayakan perayaan Hanukkah? Ini menunjukkan bahwa kitab Deuterokanonika itu sudah digunakan oleh zaman Yesus, saudara-saudara. Jadi, mana yang benar? Katolik menambah atau Protestan yang mengurangi? Menurut kami Protestanlah yang mengurangi karena
Protestan yang mengambil dari kitabnya orang-orang Katolik. Poin yang ketujuh, Katolik tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus. Itu pahamnya Protestan. Katolik terlalu ritualistik dan tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Kenyataannya, Katolik didorong untuk membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Di dalam hal mana? Di dalam hubungan pribadi, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di dalam Ekaristi, di dalam doa-doa pribadi, di dalam adorasi-adorasi, sakramen-sakramen. Hanya saja bentuk ekspresinya berbeda dari saudara-saudara yang Protestan. Kalau mungkin di saudara-saudara Protestannya bentuknya hanya doa-doa pribadi saja, sementara Katolik kaya dengan ritual-ritual. Poin yang ke-8, Katolik mengikuti tradisi manusia dan bukan Alkitab. Itulah pendapat Protestan tentang Katolik. Ajaran Katolik lebih mementingkan tradisi manusia daripada firman Tuhan. No. Katolik mengajarkan bahwa wahyu ilahi disampaikan melalui kitab suci dan tradisi suci. Keduanya saling melengkapi dan bukan saling bertentangan. Kalau saudara-saudaraku yang di Protestan itu dengan prinsip sola scriptura, nyatanya Alkitab sendiri mengatakan bukan sola scriptura. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Alkitab satu-satunya sumber pengajaran iman, saudara-saudara. Tetapi Alkitab itu sendiri lahir dari tradisi gereja Katolik. Dibuat oleh gereja. Alkitab dikanonkan oleh gereja. Jadi, bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Katolik lebih mengikuti tradisi manusia daripada Alkitab? Lah, Katolik yang mengkanonkan Alkitab, terutama kitab suci Perjanjian Baru. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Katolik lebih mengikuti tradisi manusia daripada Alkitab? Kita yang membuatnya, mana mungkin kita lebih mengabaikan daripada tradisi manusia. Yang benar, keduanya berjalan bersama-sama, berdampingan satu dengan yang lain. Nyatanya tradisi itu ajaran dari para rasul. Jadi seperti itu saudara-saudaraku yang Protestan. 9. Sakramen tobat menggantikan pertobatan pribadi. Ini akan saya bahas di kesempatan yang lain. Sakramen tobat dalam ajaran gereja-gereja perdana. Justru pertobatan kepada imam itu harus diawali dengan persiapan-persiapan pribadi yang sangat mendalam. Tanpa persiapan yang mendalam, maka pertobatan di hadapan imam itu dianggap tidak sah dan sia-sia. Orang Katolik sebelum maju ke hadapan imam untuk bertobat itu sudah didahului dengan persiapan pribadi. Menyadari dosa-dosa kita, kemudian ada penyesalan, lalu kemudian ada niat untuk memperbaiki dosa dan tidak mengulangi itu lagi. Setelah itu barulah kita maju, setelah kita melakukan persiapan yang sungguh-sungguh. Dan pertobatan ini dilakukan secara rutin di dalam setiap tahun, saudara-saudara. Kemudian di poin yang terakhir, hosti atau roti komuni hanya simbol. Nah, ini sangat prinsipil, saudara-saudara. Ini sangat esensial. Pandangan Protestan tentang Katolik adalah roti dan anggur dalam Ekaristi hanya simbol, bukan sungguhan tubuh dan darah Kristus. Tetapi dalam ajaran Katolik, Gereja Katolik percaya bahwa di dalam perayaan Ekaristi ada transubstansiasi, yakni bahwa substansi roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, walaupun rupa lahiriahnya tetap sama. Nah, saudara-saudara, tentang tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi ini adalah keyakinan iman yang mendasar. Yesus sendiri mengatakan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Ekaristi itu hanya simbol-simbol saja, bukan kehadiran Yesus? Itu berarti bahwa kita membantah kata-kata Yesus apabila kita mengatakan hanya simbol saja, saudara-saudara. Nah, itulah saudara-saudara 10 kesalahpahaman gereja Protestan tentang ajaran di dalam gereja Katolik. Saya toh yakin bahwa mereka yang berada di medsos itu yang selalu teriak-teriak tentang Katolik yang keliru dan seterusnya, saya pikir mereka itu hanyalah salah paham.
Saya sebagai orang Katolik sangat bisa maklum apabila itu adalah kesalahpahaman atau ketidakmampuan untuk mencerna apa yang terdapat di dalam Alkitab. Oke, itu kita maklumi. Tetapi bagaimanapun juga gereja Katolik harus menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan kebenaran harus tetap disuarakan dari gereja Katolik. Sampai di sini video kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang Protestan dan saudara-saudara yang Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.